Shalom, salam sejahtera, umat percaya yang diberkati Tuhan. Sukacita di dalam hadirat-Nya kita boleh kembali dipertemukan untuk memuliakan Dia dalam pujian penyembahan dan juga hati yang rindu untuk menerima arahan firman-Nya. Sebagai respon kasih-Nya yang berlimpah-limpah kita rasakan dalam setiap harinya, mari angkat hati kita dan puji Dia. Biarlah setiap yang kita persembahkan kepadanya menyukakan hatinya. Haleluya. Tuhan Allah yang baik, kami berterima kasih untuk setiap pertolongan-Mu yang datang dalam hidup kami. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu, terus fokus kepada rancangan-Mu, karena semuanya akan indah pada waktunya. Tangan Tuhan sedang
bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang memimpin langkah-langkah kami, memberkati setiap jalan-jalan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan Kau selamanya. Oh haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan, rahmat-Mu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan, buat kebaikan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, glory hosana bagi-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Kau di langit dan di bumi. Ajaib Engkau Tuhan. Tangan-Mu setia menyertai kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk setiap yang Kau kerjakan dan lakukan buat kami. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Siapa yang tidak ingin melihat pelangi kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita? Itu satu pertanda bahwa kalau Tuhan berfirman, Dia pasti akan menepatinya. Janjinya ya dan amin, dan selalu memberikan sukacita bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu menanti-nantikan waktu Tuhan adalah sesuatu yang harus kita latih di dalam hidup ini. Kenapa demikian umat percaya? Karena tidak mudah bagi manusia untuk bersikap menantikan sesuatu. Kita cenderung ingin terburu-buru. Kita cenderung tergesa-gesa dalam hidup ini dan tidak sabar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Umat percaya yang diberkati Tuhan, apalagi kita hidup di era di mana semua serba cepat. Bahkan orang terus melakukan inovasi-inovasi untuk membuat segala sesuatu semakin hari semakin cepat, semakin hari bisa dikerjakan semakin singkat waktunya. Kalau dulu ya kita memasak sesuatu, maka kita mengerjakannya dengan kekuatan fisik kita dan pencapaian waktunya sekian adanya. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi bersusah-susah dan tidak perlu berlama-lama karena ada alat yang bisa menolong kita memasak dengan cepat dan lebih singkat segalanya. Instan istilahnya saat ini. Nah,
Nah, setiap kita suka dengan yang instan karena cepat, simple, dan segera bisa dinikmati. Tetapi janganlah lupa bahwa dalam hidup ini tidak segala sesuatu bisa kita raih dan nikmati secara instan adanya. Bahkan umat percaya, kalaupun kita memperhatikan yang katanya instan, itu pun rasanya tidak instan. Ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan sebelumnya sampai kita mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, untuk itu umat percaya yang diberkati Tuhan, kita perlu melatih hidup ini untuk sabar, untuk siap menanti, dan tidak tergesa-gesa mengharapkan segala sesuatu. Alkitab berkata dalam Amsal pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Suatu hari saya ingat, saya harus pergi ke suatu tempat, dan untuk ada di tempat itu, sebelum saya masuk ke ruangannya, saya tidak diperkenankan mengenakan alas kaki yang saya gunakan dari rumah. Saya harus berganti alas kaki yang disediakan di tempat itu. Saya mengikuti aturannya, umat percaya. Saya mengganti alas kaki saya dan kemudian mengenakan alas kaki yang disediakan sepanjang saya ada di ruangan itu. Waktu berjalan, lalu saya lihat jam tangan saya, bahwa saya sudah harus segera pulang karena ada sesuatu yang saya harus kerjakan lagi di rumah. Nah, kemudian saya cepat-cepat keluar dari ruangan itu, cepat-cepat keluar dari gedung itu, menuju ke kendaraan yang saya tumpangi dan sampai di rumah. Ketika saya memasuki halaman rumah, saya baru tersadar bahwa sesuatu yang ada di kaki saya sebagai alas kaki itu adalah alas kaki yang bukan milik saya, tetapi milik tempat di mana yang tadi saya kunjungi. Wah, alas kaki saya tertinggal di sana dan alas kaki mereka saya bawa ke sini. Alhasil, saya harus menyediakan waktu lagi untuk kembali ke tempat itu, menukar alas kaki kami yang tertukar. Jadi, saya harus ada tambahan waktu untuk kembali ke sana menyelesaikan apa yang terjadi akibat tergesa-gesa. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini tadi saya katakan, tidak segala sesuatu harus dilakukan dengan segera, terburu-buru, tergesa-gesa. Atau tidak segala sesuatu bisa terjadi secara instan yang ingin kita dapatkan. Bahkan dalam banyak perjalanan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak menggunakan kata instan untuk mengajarkan kepada kita. Ada proses, ada tahapan, ada segala sesuatu yang harus dilewati di dalam setiap langkah-langkahnya. Baru kemudian kita memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, untuk itu tergesa-gesa tidaklah mendatangkan kebaikan umat percaya. Hari ini, di hari yang baru, mungkin ada banyak aktivitas yang akan kita kerjakan. Mari ingat firman Tuhan ini. Hati-hati dengan ketergesa-gesaan. Untuk itu kita belajar hal yang pertama, agar kita tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu, mari disiplinkan dan latih diri kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya jauh sebelumnya. Kalau esok hari kita harus pagi-pagi benar keluar dari rumah, alangkah baiknya minimal 1 hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan apa yang sudah bisa terlebih dahulu kita persiapkan. Agar ketika besok pagi kita bangun, kalau belum dipersiapkan maka otak kita harus dipaksa memikirkan apa yang harus kita kerjakan di kala itu. Misalnya, baju apa yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita tidak persiapkan sebelumnya, memikirkan pakaian apa yang akan kita gunakan baru akan dilakukan
menjelang kita akan berangkat, kita akan beraktivitas. Dan itu akan memakan waktu yang ada. Sehingga ketika kita berpikir dan tanpa sadar kemudian kita lihat, wah waktunya sudah begitu mepet. Kita jadi tergesa-gesa, selesaikan yang lain, ya ambil yang lain, lakukan yang lain. Karena waktu kita sudah tersita untuk memikirkan apa yang harus kita kenakan hari itu. Kalau kita sudah mempersiapkan 1 hari sebelumnya, oh besok saya akan pakai pakaian yang ini, bahkan kita sudah keluarkan dari lemari kita dan kemudian kita siapkan, maka esok hari waktu kita tidak perlu tersita untuk memikirkan baju apa yang harus kita kenakan. Tetapi kita sudah segera langsung mengenakan pakaian yang tersedia dan kita jauh lebih tenang untuk mempersiapkan hal-hal yang lainnya. Jadi tidak ada yang tertinggal nantinya. Lalu yang kedua, umat percaya yang kita harus belajari adalah proses. Setia dalam setiap waktu yang berjalan, dalam tahapan yang ada. Ada ilustrasi sederhana. Jadi ada seseorang yang menanam pohon bambu dan pohon pakis. Sehari, 2 hari, 3 hari ditanam, pohon pakis itu sudah tumbuh ke atas. Bahkan makin hari makin tambah banyak pohon pakisnya, cepat sekali. Sementara pohon bambunya tidak kelihatan. Sehari, 2 hari, 3 hari belum kelihatan apa-apa. Padahal ditanamnya bersama-sama. Tetapi pohon pakisnya cepat tumbuh. Sedangkan si pohon bambu ini tetap tidak kelihatan apa-apa. Lalu pohon bambu ini bertanya, kenapa aku belum tumbuh-tumbuh? Kenapa aku tidak seperti pohon pakis yang cepat sekali untuk bertumbuh sedangkan aku lama? Lalu kemudian dalam cerita ini, Tuhan menjawab pertanyaan si pohon bambu. Engkau lama karena engkau harus menumbuhkan akar yang ada di dalam batangmu, dan kemudian akar itu harus bertumbuh ke bawah, dan kemudian merambat dan mengikat tanah dengan kuat, sehingga dikala nanti engkau akan muncul di permukaan, engkau menjadi tanaman yang kokoh, tanaman yang kuat, tidak mudah tercabut, seperti pohon-pohon yang lebih cepat bertumbuhnya. Jadi memang harus bersabar, bertahan dalam proses, karena semuanya ada maksudnya, ada tujuannya, dan pasti tujuannya baik. Demikian pula dalam kehidupan kita umat percaya. Kita ingin suami kita cepat dipulihkan. Kita ingin ekonomi kita cepat dipulihkan. Semuanya serba segera dibukakan jalan. Tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia punya masa waktu yang tujuannya adalah memproses kita. Agar kita punya iman yang semakin kuat dengan Tuhan. Semakin lekat dengan Dia. Semakin setia berjalan bersama dengan Dia. Sehingga pada waktunya kelak ketika berkat itu datang, kita tidak serta-merta kemudian melupakan kebaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Untuk itu umat percaya dimanapun Anda berada, kalau hari ini doamu belum dijawab, engkau belum melihat jalan-jalan yang dibukakan di hadapan, sabar, bertahan dalam proses. Tuhan sedang membentuk kita di tengah tahapan itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan tergesa-gesa, sabar dalam segala sesuatu, dan belajar untuk mengharapkan yang baik. Mengharapkan yang baik. Betapa indahnya dalam hidup ini, kalau kita
terus memupuk rasa percaya kita bahwa apa yang dari Tuhan itu tidak akan terlambat, itu tepat pada waktunya, dan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu umat percaya di dalam proses ini tadi saya katakan, persiapkan segala sesuatu. Buat rancangan dalam hidup kita. Tidak sembarangan dalam melangkah. Lalu kemudian kita setia di dalam setiap tahapan yang diberikan. Bertahan di dalam setiap tahapan yang sedang diberlakukan. Lalu kemudian yang ketiga, berharap yang baik. Pikirkan yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Rindukan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah melupakan kita dan memang Dia tidak akan melupakan kita. Terus kembangkan pikiran ini. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, semua yang baik, semua yang indah, semua yang mendatangkan kebajikan, maka biarlah itu yang ada di dalam pikiran kita. Seperti pujian tadi berkata, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung dan mulia. Perhatikan kalimat berikutnya, saatnya akan tiba, kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Kita berdoa. Tuhan, memang seringkali kami tergesa-gesa, ingin cepat dalam segala sesuatu. Saat ini ajar kami untuk merendahkan hati dan mengikuti waktunya Tuhan dalam menyediakan segalanya. Memang rasanya lama, rasanya tidak sesuai dan membosankan kadang-kadang. Tapi biarlah kami belajar mengharapkan yang baik, bertahan di tengah tahapan dan proses, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Agar tiba waktunya, kami akan bersyukur dan bersuka cita. Kalau hari ini ada di antara umat percaya yang sedang dalam proses penantian, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan hati dan pikiran mereka untuk tidak kemudian beralih mencari pertolongan yang lain, jalan pintas yang lain, yang kemudian hanya merugikan dirinya sendiri dan kemudian tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan izinkan kami menggunakan cara-cara dunia untuk menyelesaikan persoalan kami, tapi tetap menantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau terus bimbing setiap umat percaya dimanapun mereka berada, supaya mereka pada waktunya akan menyaksikan keajaiban Tuhan dari apa yang mereka nantikan. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan usaha mereka, pelayanan, kesehatan, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, dan bukan hanya itu, beruntung dalam setiap langkahnya. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, misionaris ya Tuhan. Biarlah mereka terus Tuhan bertahan dalam kebenaran untuk mengabarkan kabar baik, cinta kasih Kristus kepada semua umat yang ada. Bahkan semakin banyak orang percaya akan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami semua. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk sampai saat ini kami melihat bangsa kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Anugerah Tuhan. Terus Kau kuatkan para pemimpin kami. Biarlah terus mereka mengandalkan Tuhan untuk mengatur bangsa ini. Tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Kami letakkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas umat percaya dimanapun mereka berada. Dan Roh Kudus akan menyertai mereka hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat, agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi, dan mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.